Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali saat pagi hari ini saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan di bulan Agustus pada hari yang keempat. Dan kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan saat pagi hari ini sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Tapi sebelumnya mari kita kembali bersama-sama bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat berkat pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan bagi kami sehingga kami kembali ada di hari yang baru. Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan tolong pada pagi hari ini dalam perenungan firman-Mu ya Tuhan, apa yang kami bisa pelajari ya Tuhan, apa yang kami bisa lihat dari firman-Mu Tuhan itu membawa kami untuk lebih mengerti Tuhan, mengerti kehendak-Mu, mengerti setiap isi hati bagi kami. Kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Pada saat ini kita sudah sampai di Mazmur pasal yang ke-119, dan kalau kita perhatikan Mazmur pasal 119 ini adalah Mazmur yang paling panjang ayat dalam Mazmur dan juga dalam Alkitab. Ada 176 ayat banyaknya ya. Jadi pada perenungan kita akan dua kali melihat, yaitu dari pertama ayat 1 sampai 80 dan berikutnya 81 sampai 176. Saudaraku, Mazmur ini mengungkapkan kasih yang agung untuk firman Allah yang tertulis. Nah, kalau kita baca dan perhatikan dalam Mazmur 119 ini, maka firman Allah disebut sebagai janji, perintah, pedoman, kesaksian, ajaran, hikmat, kebenaran, keadilan, dan teguran. Ya, jadi di sini disebut bahwa firman Tuhan itu sebagai janji, perintah, pedoman, kesaksian, ajaran, hikmat, kebenaran, keadilan, dan teguran. Firman Allah disajikan sebagai penghiburan, perlindungan, harta, patokan hidup, kebahagiaan hati dan jiwa, dan sumber jawaban segala kebutuhan. Nah, pemazmur di sini saudaraku mengungkapkan kasih yang mendalam bagi Allah dengan membaca, merenungkan, dan mendoakan firman-Nya. Ia mengajar bahwa kita akan bertumbuh dalam kasih karunia dan kebenaran hanya bila kasih akan firman itu bertumbuh dalam diri kita. Nah, Mazmur ini disebut sebagai akrostik abjad karena ke-22 baitnya atau alinea yang terdiri dari 8 ayat masing-masing cocok dengan ke-22 huruf abjad Ibrani. Setiap ayat dari setiap alinea dimulai dengan huruf yang dipakai untuk bait itu. Kalau kita perhatikan, kalau di dalam terjemahan Inggris juga, New International Version, maka kita perhatikan di situ ada 22 abjad Ibrani yang mulai dari Alef, Bet, Gimel, Dalef, Hiwo, Sayin, Het, Yod, dan seterusnya. Dan ayat 1 sampai 8 itu huruf abjad Ibrani yang pertama Alef, dan di kalimat awalnya kalau di dalam bahasa Ibraninya itu semuanya dimulai dari huruf Alef ya. Jadi Alef semuanya. Dan nanti ayat 9 abjad Ibrani yang berikutnya Bet. Kalau dalam transliterasinya itu tuh huruf B dan dimulai dari Bet. Jadi dalam tulisan Ibrani. Demikian ayat 17 sampai seterusnya dimulai dari Gimel ya, dan 25 sampai terusnya dari Dalef ya. Jadi dimulai dari setiap kalimat awalnya, alinea awalnya itu dimulai dari Dalef ya, dari Alef dari ayat 1 sampai yang ke-8, Bet 9 sampai 16, dan juga Gimel ayat 17 sampai 24 ya, dan seterusnya. Jadi luar biasa penulis pemazmur ini diilhami oleh Roh Tuhan untuk mulai nulis ya kebenaran firman Tuhan yang disajikan sebagai perintah, janji, pedoman, kesaksian ya, ajaran, hikmat, kebenaran, keadilan, dan teguran. Dan saat pagi hari ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan lihat di ayat yang pertama sampai yang kedua, kita perhatikan di situ, saudara. Ya, ayat pertama sampai yang ke-8 saya akan bacakan, yaitu dari huruf awal abjad Ibrani Alef. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan,
Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintahmu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, aku akan berpegang kepada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Saudaraku, perhatikan di sini yang ditulis oleh pemazmur ini. Maka di sana kita perhatikan, ya, berulang kali disebutkan tentang firman Allah ini. Di situ disebut sebagai, yang pertama, hidup menurut Taurat Tuhan. Ya, terus habis itu firman Tuhan juga diibaratkan sebagai peringatan-peringatan di ayat yang kedua. Terus ayat yang ketiga, jalan-jalan, hidup menurut jalan-jalan tunjukkannya. Terus habis itu di dalam ayat yang keempat, titah-titahmu, ya, titah-titahmu. Ayat yang kelima, ketetapanmu. Ayat yang keenam, perintahmu. Ayat yang ketujuh, ya, hukum-hukummu. Dan yang kedelapan yaitu ketetapan-ketetapan. Saudaraku, ada sebuah doa kerinduan dari pemazmur ini supaya benar-benar firman Allah, ya, firman Allah ini betul-betul menjadi bagian dalam seluruh kehidupannya, ya, supaya dia hidup menurut Taurat Tuhan, ya. Terus memegang peringatan-peringatannya. Terus hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Menyampaikan titahmu supaya dipedang dengan sungguh-sungguh, dan seterusnya. Saudara, kita perhatikan di dalam ayat yang pertama dan kedua di situ, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Adalah sebuah kebahagiaan bagi orang-orang yang dilukiskan di sini adalah orang yang hidupnya tidak bercela, ya, yang hidup menurut Taurat Tuhan, yang hidup menurut ketetapan perintah Tuhan. Maka disebut ini adalah orang-orang yang berbahagia, memiliki kebahagiaan karena mereka hidup sesuai yang Tuhan ajarkan kepada mereka, yang hidupnya tidak bercela. Dan tentunya saudaraku, manakala firman Tuhan, peringatan Tuhan, ya, ajaran yang disampaikan, diajarkan, yang mendidik, yang mengajar, ya, yang menyatakan kesalahan dan juga yang ingin memperbaiki, ya, supaya boleh melakukan mana yang benar, yang tidak benar tidak dilakukan, ya, dan seterusnya. Manakala orang tersebut membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup tidak bercela. Di situ kata firman Tuhan, ini adalah orang-orang yang berbahagia, ya, orang-orang yang berbahagia dan juga yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ya, di dalam ayat yang kedua juga berikutnya, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, ya, yang berpegang kepada peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, ya, adalah sebuah kebahagiaan. Menurut Alkitab penuntun, saudaraku, berbahagialah bahwa Allah berjanji untuk mencurahkan berkat-Nya atas orang yang telah memutuskan untuk hidup sesuai dengan firman-Nya dengan semua standar dan petunjuk-Nya. Jadi Allah berjanji untuk mencurahkan berkat-Nya atas orang yang telah memutuskan untuk hidup sesuai dengan firman-Nya dan semua standar dan petunjuk-Nya. Ya, jadi Tuhan berjanji akan mencurahkan berkat-Nya atas setiap kita yang mana memutuskan untuk hidup sesuai dengan firman Allah dan semua standar dan petunjuk-Nya. Ya, saudaraku, jadi ada satu janji Tuhan di sana, akan mengalami kebahagiaan, mengalami keberkatan Tuhan yang dicurahkan bagi kita kalau firman Tuhan yang kita dengar, yang diajarkan, yang disampaikan kepada setiap kehidupan kita tidak hanya kita dengar, tetapi kita lakukan dan hidup sesuai semua standar, ya, dan petunjuk-petunjuk, peringatannya, ketetapannya, hukumnya yang diajarkan dan disampaikan kepada kita. Dan inilah yang juga berkat di sini, saudaraku, tidak hanya
Tapi yang lebih utama adalah ini adalah berkat secara rohani tentunya yang akan dianugerahkan kepada setiap kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat tentang berbahagia ini, maka kita juga akan lihat, perhatikan di Mazmur pasal yang pertama. Di situ dikatakan, Mazmur pasal yang pertama, bahwa berbahagialah orang, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, singkat firman Tuhan di ayat Mazmur ini, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, tidak, mereka tahu benar bahwa mana nasihat yang benar dan mana nasihat kefasikan. Dan karena itu nasihat yang fasik mereka tidak mengikuti dan tidak berjalan mengikuti nasihat-nasihat yang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang suka mencemooh. Ya, mereka tidak membaurkan dirinya dalam kumpulan yang suka mencemooh. Ya, baik mencemooh firman Tuhan, mencemooh hamba-hambanya, dan juga mencemooh sesama. Saudaraku, pada hari ini kita lihat bahwa ketika kita kembali lagi yang ada pada hari ini, dan kita perhatikan di Matius pasal yang ke-25, khotbah akhir zaman yang Yesus sampaikan, dan juga perumpamaan tentang gadis bijaksana dan gadis yang bodoh, maka kita perhatikan kenapa gadis-gadis yang bodoh itu ketika mempelai datang dan mereka tidak masuk bersama-sama. Kenapa, saudaraku? Yang merupakan gambaran gereja, ya, yang baik yang bijaksana maupun yang bodoh, saudaraku, dapat kita katakan adalah bahwa mereka ini duduk dalam kumpulan yang meremehkan, yang acuh tak acuh terhadap firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Tentulah sang mempelai sudah memberikan peringatan, memberitahukan dengan jelas bahwa dia datang pada saat yang tidak diduga-duga, disangka. Oleh sebab itu, ini yang harus kamu persiapkan, ini yang harus kamu kerjakan. Persiapkan pelita dan juga minyak, ya, supaya manakala mempelai datang pada saat yang tidak kalian duga, tidak kalian sangka, maka kalian yang sudah siap akan bersama-sama. Yang bijaksana, mereka duduk dalam kumpulan bijaksana. Saya katakan bahwa ini adalah gereja-gereja yang bijaksana. Mereka dalam persekutuan, dalam kumpulan yang benar, yang berbicara, yang cerita tentang bagaimana mempersiapkan kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Ketika tanda-tanda disampaikan, ketika firman Tuhan datang kepada mereka, maka mereka terus membicarakannya, menyampaikannya, dan saling mengingatkan, saling menasihati satu dengan yang lain, ya, saling mengangkat, saling mendorong, ya. Dan akhirnya ketika mempelai itu datang, saudaraku, pada saat yang mereka tidak duga, pada waktu tengah malam, tapi firman Tuhan, mereka yang sudah siap, mereka selama-lamanya. Tapi berbeda dengan gadis-gadis yang bodoh ini. Ini adalah kumpulan yang mereka acuh tak acuh, kumpulan yang tidak peduli, kumpulan yang boleh dikatakan mereka masa bodoh, ya, dan boleh juga katakan sampai pada tahap yang mencemooh, ya, terhadap setiap apa yang sudah disampaikan kepada mereka, terhadap peringatan, terhadap petunjuk, terhadap nasihat, terhadap firman Tuhan. Dan mereka dalam kumpulan yang ini, akhirnya mereka saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Dan ketika mereka saling mempengaruhi satu dengan yang lain, dan acuh tak acuh terhadap apa yang sudah disampaikan kepada mereka, dan lihat apa yang terjadi. Ketika mempelai itu datang, akhirnya kata firman Tuhan, sesungguhnya aku tidak mengenal kalian sekalian pembuat kejahatan. Dan kalau kita perhatikan juga ketika keruntuhan kerajaan Yehuda, saudaraku dikasih oleh Tuhan, sebelum runtuhnya kerajaan Yehuda, maka dalam Alkitab mengatakan di 2 Tawarik pasal yang terakhir, di situ mengatakan bahwa berulang-ulang Allah mengutus nabinya, mengutus hamba-hambanya untuk memperingatkan kepada mereka. Tetapi kata firman Tuhan, mereka mengolok-olok, mereka menghina nabi, ya, mereka menghina setiap firman Tuhan, mereka mencemooh firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Dan karena itu kata firman Tuhan, sehingga tidak mungkin lagi ada pemilih, dan Tuhan membuang mereka jauh daripadanya. Ya, demikian juga yang kerajaan di utara yang lebih dahulu, demikian juga yang terjadi kepada mereka. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, bahwa ada nasihat, ada firman Tuhan, ada petunjuk Tuhan, ada peringatannya, ada hukumnya yang disampaikan kepada kita. Manakala ini disampaikan kepada kita, manakala ini diajarkan kepada kita, adalah sebuah kebahagiaan bagi orang-orang yang
hidup menurut Taurat Tuhan, ya, yang hidupnya tidak bercela, yang manakala dia mendengar perintah Tuhan, hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, ini adalah menjadi kesukaan dia. Ini menjadi makanan dia. Dan berikutnya kita perhatikan sini, dan mereka tidak mengikuti nasihat kefasikan. Mereka tidak berdiri dalam dosa, dalam kumpulan pencemooh. Artinya mereka tidak menceburkan dirinya kepada kumpulan-kumpulan, kepada nasihat-nasihat, kepada hal-hal yang menolak setiap kebenaran firman Tuhan. Ya, dan saudaraku berikutnya dalam ayat kedua dalam Mazmur pasal ke-1, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, peringatannya, firman Allah yang tertulis, ya, yang menjadi kesukaannya dia, kesenangannya dia, ya, bergaul dengan Tuhan. Nah, sebab itu saudaraku dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya kenapa kita jemaat Tuhan juga terus, ya, menasihati supaya kita setiap tahun sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita bisa menyelesaikan pembacaan Alkitab kita setiap tahun. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Bahwa setiap hari dari perjanjian lama sekian pasal, ada 3 pasal kita bisa baca. Dari perjanjian baru juga demikian. Dan supaya setiap tahun. Jadi mengajarkan kita supaya kita menyukai firman Allah ini. Firman Allah yang adalah berisi tentang firman Tuhan, isi hatinya, hukum-hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, dan ada banyak hal yang diajarkan kepada kita supaya kita menjadi makanan kita, menjadi kesukaan kita, ya, menjadi gaya hidupan kita, dan juga menjadi, saudaraku, kita merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya. Jadi ini adalah sebuah kebahagiaan. Ini adalah sebuah kebahagiaan bagi orang-orang yang di dalam Mazmur pasal yang 119 tadi ayat 1 dan 2 yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan, yang memegang peringatannya, ya, yang mencari dia dengan segenap hati. Ada peringatan-peringatan, ada alarm, ada warning yang Tuhan sampaikan. Apalagi juga pada hari ini, saudaraku, ini kasih oleh Tuhan, ini situasi yang kita hadapi pada hari ini, pandemi secara global ini adalah salah satu peringatan Tuhan bagi kita betapa pentingnya kita terus berpegangan kepada kebenaran Tuhan, bahwa ini adalah tanda-tanda yang mendahului kedatangan Tuhan. Ya, kalau kita ikuti juga terus perkembangan, saudaraku dikasih oleh Tuhan, dan sudah dikatakan juga oleh WHO, kemungkinan besar bahwa wabah ini tidak akan pernah hilang. Ya, dan kalau begitu, saudaraku dikasih oleh Tuhan, apa yang mesti kita lakukan pada hari ini? Saudaraku, ini adalah, kita katakan juga, ini adalah sebuah peringatan Tuhan betapa pentingnya setiap kehidupan kita untuk terus bergaul dan memegang setiap firman Tuhan, bahwa dunia, manusia, ya, apa yang dibangun tinggi oleh manusia pada hari ini, ya, dan juga negara setinggi-tingginya protokol, ya, apa yang mereka bisa bangun, tapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, tapi ternyata juga itu tidak bisa memberikan jaminan, ya, kepada kita, bahwa jaminan kita hanya dalam Tuhan. Ya, tentunya selama kita masih ada, kita tetap harus menjalankan bagian harus kita jalankan, ya, kita mengikuti anjuran yang dianjurkan kepada kita, ya. Tapi tentunya saudaraku, di atas semuanya itu, di atas segalanya itu, bagaimana saudaraku, orang-orang yang terus, saudaraku, menyandarkan hidupnya kepada Tuhan, berpegang kuat kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa dia adalah tempat perlindungan kita, dia adalah penolongan kita, segala-galanya, saudaraku. Dan juga firman Tuhan datang kepada kita melalui saudara, memperingatkan kita bahwa apa yang ada di dalam dunia ini tidak bisa memberikan jaminan, dan itu semuanya hanya sementara saja, tidak ada yang kekal. Dan kalau sedemikian, berarti hati kita ini tidak boleh, saudaraku, terpaut kepada apa yang ada dalam dunia ini. Tapi hati kita berserah kepada, karena semuanya akan lenyap. Tetapi firman Tuhan yang tetap selama masih ada dalam dunia, saudaraku, kita membutuhkan apa yang ada dalam dunia pada hari ini. Tetapi tidak boleh melekat atau tidak boleh memautkan hati kita, totalitas kehidupan kita kepada itu yang sangat penting. Dan saudaraku, Tuhan sudah memberikan garansi, jaminan bagi setiap kehidupan kita. Orang yang memegang firman Tuhan, mereka yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, maka kata firman Tuhan, dan yang merenungkan, baru situ ada satu jaminan Tuhan, ada janji Tuhan bagi mereka. Mereka akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
ya, yang dilekatkan dekat kepada sumber yang memberikan kehidupan kepada mereka. Sumber ini, saudaraku, yang akan memberikan kehidupan kepada kehidupan mereka, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Musim berbuah, mereka akan menghasilkan buahnya karena ada sumber yang memberikan kehidupan, yang tidak layu daunnya. Daunnya tidak layu, saudaraku. Jadi sekalipun ada tahun-tahun kekeringan, ada tahun ini, tetapi mereka tetap hijau, tetap segar. Karena ada air kehidupan yang mengalir, yang memberikan kehidupan. Ada sumber di sana yang memberikan kehidupan kepada orang-orang percaya ini yang melekat, ya, yang hidup menurut orang Tuhan. Menurut orang sehat, orang fasik, yang hidupnya tidak bercela, yang memegang peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati, maka orang-orang ini, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Daunnya tetap hijau, tetap segar, sekalipun melewati musim. Musim berganti musim, tahun berganti tahun, waktu berganti waktu. Dan ketika musim berganti musim, saudaraku, berarti juga ada situasi yang satu berbeda dengan situasi yang lainnya. Ketika mereka menjalani satu situasi ini dengan yang lainnya, terjadi ada perbedaan, ya, kondisi boleh berbeda, keadaan boleh berubah dan seterusnya, tetapi mereka tetap segar, tidak layu daunnya, oleh karena mereka melekat kepada sumber. Dan kata firman Tuhan, janji Tuhan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, ini Tuhan berjanji untuk memberikan keberhasilan kepada kehidupan kita. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini janji Tuhan, Bang. Tuhan berjanji untuk mencurahkan berkat-Nya atas setiap orang yang hidup, memutuskan hidup sesuai dengan firman-Nya dan semua standar dan petunjuk-Nya. Berarti saudaraku, peganglah kuat kepada kebenaran firman Tuhan, terhadap hukum Tuhan, terhadap peringatannya. Carilah dia dengan segenap hati. Hidup tidak bercela, hidup menurut orang Tuhan, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang suka mencemooh, yang menganggap remeh firman Tuhan, ya, dan seterusnya. Saudara kekasih, manakala kita melakukan ini, ada satu janji Tuhan bagi kehidupan kita dan juga bagi saudaraku yang ada pada hari ini. Pegang teguh apa yang ada pada saudara. Tuhan berjanji akan memberikan keberhasilan. Saya terlalu yakin dan percaya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa saudara akan dibuat oleh Tuhan menjadi orang-orang yang berhasil dalam perjalanan kehidupan pada hari ini, ya, perjalanan apa yang kita jalani, supaya ketika kita juga melihat bagian firman Tuhan yang lain, berjalannya waktu, tertanamnya orang dalam rumah Tuhan, mereka kata firman Tuhan menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar dan tidak ada kecurangan. Jadi mereka terus menjadi orang-orang yang berisi, punya nilai, punya kualitas, punya kapasitas, capability, dan juga menjadi segar, ya, dan memberitakan bahwa Tuhan itu benar dan tidak ada kecurangan. Sekalipun waktu berganti waktu, ya, musim yang satu berbeda dengan yang lainnya. Tetapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, mereka tetap memiliki nilai, mereka tetap memiliki kualitas. Apa saja yang diperbuatnya mengalami keberhasilan. Artinya bahwa berjalannya waktu ini ke depan ini, Tuhan oleh pertolongan Tuhan membawa mereka, membawa kita menjadi orang-orang yang bisa kuat pada satu pintu gerbang atau beberapa pintu gerbang, saudaraku. Dan dengan kuatnya kita pada pintu-pintu gerbang tersebut, dan berikutnya saudara akan berdiri juga untuk menyatakan kebenaran Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, menyuarakan suara Tuhan di mana kita berada, dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan melalui kehidupan kita. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kehidupan kita saat pagi hari ini, setiap langkah kita, apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara lakukan, kerjakan. Maju bersama dengan Tuhan. Bagaimana firman Tuhan, apa yang ada dalam tangan kita itu dulu kita lakukan, itu dulu kita kerjakan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, maka ketika kita melakukan, mengerjakan apa yang ada dalam tangan kita, yakinlah, percayalah, maka Tuhan akan menyembuhkan setiap apa yang kita kerjakan. Dan saudaraku, Tuhan memberi pertumbuhan dan juga akan beri keberhasilan atas setiap apa yang kita lakukan. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap kehidupan kita saat pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat perenungan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Biar apa yang kami bisa dengar pada hari ini Tuhan, firman Tuhan, peringatan Tuhan, hukum Tuhan, dan juga nasihat-nasihat kebenaran firman Tuhan yang kami bisa dengar oleh pertolongan Roh Tuhan, mampukan kami untuk menghidupi setiap firman-Mu ya Tuhan. Adalah sebuah kebahagiaan ya Tuhan, bahwa kami tidak ya Tuhan mengikuti nasihat kefasikan, berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, yang hidupnya tidak bercela ya Tuhan, yang memegang kepada perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Ini adalah sebuah kebahagiaan, dan di sana juga Tuhan Engkau juga berikan janji-Mu ya Tuhan,
bahwa ya Tuhan kami akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak layu daunnya ya Tuhan, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya diberikan keberhasilan. Tuhan berdoa ya Tuhan, setiap umat-Mu pada hari ini Tuhan, setiap mereka yang hidup ya Tuhan sesuai dengan petunjuk-Mu, sesuai dengan hukum-Mu, sesuai dengan peringatan-Mu ya Tuhan, dan mereka tinggal di dalam kumpulan, di dalam persekutuan yang benar ya Tuhan, sebagai gadis-gadis, sebagai gereja yang biasanya Tuhan adalah janji Tuhan bagi kami Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan dalam tangan mereka, Tuhan beri keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Sehingga keberhasilan terjadi ya Tuhan. Tuhan boleh membawa mereka ya Tuhan menjadi orang-orang yang mengalami keberhasilan. Setiap benih, setiap apa mereka kerjakan, Tuhan berikan pertumbuhan ya Tuhan. Dan berikutnya juga mereka dipakai oleh Tuhan sebagai alat-Mu ya Tuhan. Sebagai ya Tuhan penyampai-penyampai kebenaran firman-Mu Tuhan dalam waktu-waktu yang kami jalani ini Tuhan. Terima kasih kami syukur pada hari ini Tuhan. Tuhan sudah menolong seluruh umat-Mu, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, berkat rohani dilimpahkan bagi kehidupan kami untuk kuat, kokoh, teguh di dalam iman, percaya kepada Tuhan. Dan dalam situasi yang kami hadapi pada hari ini Tuhan, tetap perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap terjadi bagi kehidupan kami Tuhan. Kamu lakukan bagian kami, tapi selebihnya Engkau juga kami percaya akan melakukan bagian-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kepada-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih hari ini Tuhan. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati semua kita pada hari ini dan shalom.